ya Tuhan, Engkaulah cinta kami, Engkaulah kebanggaan kami, Engkaulah kemuliaan kami ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami hari ini, kami boleh menyiapkan waktu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah hati kami Engkau lembutkan, supaya kami boleh mendengar dan menerima Tuhan kerinduan-Mu atas setiap kami. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biarlah hanya kerinduan-Mu saja yang disampaikan pada hari ini. Dan biarlah kami semua tanpa satupun yang terkecuali Tuhan di tempat ini, boleh ditabur Tuhan dengan benih firman-Mu yang sejati, sehingga kami boleh berbuah di dalam kebenaran, kami boleh bertumbuh di dalam iman yang sejati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Apapun ya yang menjadi keadaan kita, baik atau tidak baik ya, pasti Bapak Ibu yang tahu lagi baik atau tidak baik. Tapi biarlah sukacita kita, damai sejahtera kita boleh dapatkan dari Tuhan Yesus saja. Amin. Kalau kita sukacita, kita tungguin rupiah menguat lagi, ya nggak tahu kapan gitu ya. Kalau kita sukacita, kita nunggu kita bisa jalan-jalan ke Jepang, kita juga nggak tahu kapan ya kita jalan-jalan ke Jepang. Kalau misalnya kita tunggu gitu ya, kita sukacita kalau dapat uang 100 miliar di rekening kita. Sekarang saya tantang Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kalau siang ini beneran ya, tiba-tiba dapat uang 100 miliar di rekening. Syaratnya adalah sampai kita tua, sampai kita menutup mata, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh kecewa. Ada yang berani mau ngambil 100 M-nya? Ada yang berani nggak? Kan tadi kan, aduh aku bakal sukacita kalau ada yang transfer aku 100 M, aku bakal sukacita deh. Nah saya tantang nih ya siang hari ini. Kalau memang kita bersukacita karena kita dapat 100 M, berarti sampai kita nanti tua kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh kecewa. Ada yang mau ambil 100 M-nya? Kalau saya nggak mau ya. Saya nggak bisa menguji diri saya sendiri apakah selama hidup saya nggak akan nangis, saya nggak akan marah, saya nggak akan kecewa. Karena saya tahu bahwa hidup ini dan dunianya ada banyak hal di luar kontrol kita, tapi kita percaya kalau sumber sukacita kita ada di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Oke, mari kita kasih salam kanan kiri. Ayo kita sukacita dong. Kita mau dengerin firman Tuhan sama-sama hari ini. Kita mau membuka renungan awal hari ini di 2 Timotius 1 ayat 5. Kita buka di 2 Timotius 1 ayat 5. Ini adalah ayat pasal gitu ya yang ditulis oleh Paulus untuk anak rohaninya Timotius. Tapi ada satu highlight yang hari ini saya mau bagikan kepada jemaat Tuhan di sini. Oke, kita mau baca sama-sama 2 Timotius 1 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin ya. Sebab aku teringat akan imanmu pertama-tama dari siapa? Nenek Lois, ibu Eunike, dan akhirnya Paulus yakin hidup juga di dalam hidup Timotius. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita gak ada yang tahu gimana kehidupannya si nenek Lois ini. Sampai dia akhir hidupnya pun gitu ya, disebutkan bahwa ternyata iman dia itu juga dimiliki oleh anaknya namanya Eunike. Kita juga nggak tahu ya hidup si ibu Eunike ini dari lahir sampai dia tua. Apakah ada penderitaan, apakah ada sukacita, kita juga nggak tahu. Tapi yang kita tahu pasti adalah ketika di generasi setelah ibu Eunike pun yaitu Timotius, ternyata iman ini masih dipertahankan. Luar biasa loh, mempertahankan iman dari generasi ke generasi. Saya pun juga nggak akan bisa seperti ini jadi orang Kristen yang ikut Tuhan kalau nggak ada opa saya yang mempertahankan imannya sampai akhir. Nggak ada saya yang akan jadi Kristen kalau orang tua saya dulu murtad misalnya. Mungkin saya juga nggak akan Kristen. Nggak akan ada Lucky kalau nggak ada Kak Iga yang mempertahankan imannya, amin. Nggak ada Cecil ya kan, kalau nggak ada ibunya yang mempertahankan iman. Jadi kalau kita baca di ayat ini sungguh luar biasa di mana mempertahankan iman dari generasi ke generasi itu ditentukan dari pilihan kita sekarang. Lois gak tahu kalau ternyata dia akhirnya punya cucu Timotius yang dia punya iman tulus ikhlas dan akhirnya membantu Paulus untuk menyebarkan perkabaran Injil yang hari ini kita rasakan saat ini. Eunike juga gak tahu di tengah badai hidupnya penuh penderitaan mungkin, tapi dia tetap memilih mempertahankan iman dan akhirnya iman itu dimiliki oleh anaknya Timotius. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau generasi kita takut akan Tuhan, kalau kita mau anak kita lahir jadi orang yang sungguh-sungguh
sungguh-sungguh kenal Tuhan. Gak bisa kita suruh mereka langsung suruh kenal Tuhan. Tapi biarlah pilihan-pilihan hidup kita sekarang itu yang nanti akan menentukan bagaimana generasi kita selanjutnya punya iman. Amin? Di sini pasti mau dong ya yang masih muda punya anak yang takut akan Tuhan, mau ya? Atau mungkin Bapak Ibu rindu punya anak yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang hidupnya sampai akhir mempertahankan iman. Itu semua dimulai dari pilihan-pilihan kita. Nah, hari ini saya nggak akan bahas tentang silsilah keluarga Timotius gitu ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri di 2 Timotius 1. Tapi hari ini saya akan memberikan renungan singkat tentang mau dibawa kemana sih hidup kita. Kalau kita terinspirasi dari kehidupan Lois yang sampai generasi ketiga juga, dan saya percaya Timotius juga generasi berikutnya percaya Tuhan. Terus mau dibawa kemana dong hidup kita selama kita di bumi ini? Apakah kita mau mengarahkan hidup kita seperti Lois, Eunike, dan Timotius yang akhirnya menghasilkan generasi yang cinta akan Tuhan? Siapa yang mau menghasilkan generasi yang cinta akan Tuhan? Saya mau gitu ya. Walaupun nanti saya nggak lihat cucu saya, cicit saya karena terlalu tua mungkin ya. Tapi saya rindu ketika di surga nanti saya ngelihat, oh kamu cucuku tuh. Karena dia cinta Tuhan gitu ya, saya rindu. Nah kalau kita berbicara soal mau dibawa kemana sih hidup kita gitu ya. Kita tahu bersama bahwa hidup kita ini bukan seperti di drama Cina Transmigrasi, ya kan? Saya suka tuh nonton itu ya, kalau lagi stres banget saya nonton gitu ya, transmigrasi CEO dari yang miskin jadi yang kaya gitu. Dia kan gitu ya, ketabrak tiba-tiba hidup di orang lain atau hidup lagi 5 tahun yang lalu memperbaiki gitu ya. Tapi kita tahu bersama Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita gak ada yang namanya transmigrasi. Gak ada yang namanya reinkarnasi. Hidup kita ya udah sekali kita hidup, kita meninggal ya udah selesai. Kita akan masuk ke namanya kehidupan kekekalan. Untuk itu Bapak Ibu, hidup yang cuma satu nafas ini yang gak tahu sampai kapan, gak tahu apakah besok ada lagi atau enggak, sudah belum kita memikirkan di dalam kehidupan kita mau bawa kemana sih hidup kita? Kita mau bawa, apakah kita mau bawa sesuka kita, sesuka dengan kebenaran kita, atau kita bawa sesuai dengan kehendak orang lain? Ada loh ya orang-orang yang hidupnya itu selalu aja sesuai dengan kehendak orang lain. Papaku maunya aku dokter, ya udah aku dokter. Pasanganku maunya aku jadi suami yang berpenghasilan 10 meter kan. 10 10 meter rumahnya maksudnya gitu ya. Ya udah aku harus kerja keras supaya aku bisa membahagiakan dia. Bapak Ibu saya mau kasih tahu bahwa ketika hidup kita tidak yang namanya dibawa di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan stres. Kalau hidup kita nggak pernah yang namanya ada dasar kebenaran hidup di dalam Kristus, hidup kita nggak akan merdeka. Saya bilang kayak gini, ada ayatnya ya, kita baca sama-sama di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita mau membaca, mau dibawa kemana sih hidup kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi dasar hidup kita. Di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. Ayat ini 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat berikutnya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita baca lagi di Yesaya 28 ayat 16 ya, sebuah nubuatan yang sudah dikatakan oleh Yesaya soal ini. Kita buka di Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kalau kita terjemahin dalam bahasa Inggris, gelisah ini namanya panic ya, overthinking panic. Nah, Petrus meneguhkan lagi ya, di 1 Petrus 2 ayat 7 saya bacakan aja. Bagi kamu yang percaya, dia itu mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu itu dibuang dan menjadi suatu batu sandungan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya terlalu banyak melihat peristiwa-peristiwa di mana orang yang dulunya dia kriminal, dulunya dia pembunuh, masa lalunya itu nggak baik. Ketika dia memutuskan untuk ikut Tuhan, memutuskan untuk dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, hidupnya dipulihkan, hidupnya berhasil, hidupnya dipulihkan, diberkati. Tapi saya juga terlalu banyak melihat kesaksian-kesaksian orang-orang yang dulu waktu kuliah dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia bangun persekutuan doa, dia ketua persekutuan doa, tapi ketika dia membuang batu penjuru itu, ending dari hidupnya itu adalah pasti nggak bagus.
pasti ending hidupnya entah apapun ya, nggak mesti berbicara soal kekayaan, entah dia depresi, entah dia akhirnya melakukan hal-hal yang mungkin bunuh diri, ada orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, ada yang akhirnya masuk penjara, banyak hal. Dan pasti Bapak Ibu juga tahu ya kejadian apa yang seperti itu. Nah, saya mau kasih tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kalau kita mau baca ayat sebelumnya, Yesus itu berbicara soal yang namanya ajaran sesat. Yesus tuh ngomong gini, keras banget Yesus ngomong kayak gini. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi melainkan siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Sebenarnya kalau saya baca gitu ya, saya mendapatkan rema gitu ya. Sebenarnya ngomongin soal dasar yang dibangun di atas batu, itu berbicara soal orang dua tipe manusia. Yang kita nggak bisa tahu dasarnya apa. Ada orang yang kelihatannya rohani banget, ke gereja, dia ketua persekutuan, bukan yang ngomong ketua persekutuan ya, tapi ada lah ya cerita-cerita. Dia mungkin sangat-sangat kelihatan rohani, dia Kristen sejak lahir. Tapi kita tahu bahwa di sini apakah kalau dasarnya dia itu kebenaran firman Tuhan atau enggak, diuji dari yang namanya masalah. Kita tahu bersama bahwa Yesus ngomong di sini gitu ya, tidak semua orang yang ngomong Tuhan Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ngeri banget ketika kita sudah Kristen sejak lahir, kita sudah pelayanan dari kita muda sampai kita sekarang gitu ya. Tapi ternyata dasar hidup kita bukanlah Kristus. Yesus ngomong apa? Kalau misalnya ada banjir, banjir itu apa sih? Awalnya hujan gitu ya, hujan. Turunlah hujan, masalah yang diizinkan Tuhan. Datanglah banjir, masalah dari sekeliling. Datanglah angin yang melanda rumah itu, mungkin tuh masalah finansial atau hal-hal di luar kontrol kita di dunia ini datang. Itulah orang yang bisa teruji apakah dia itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan atau enggak. Jadi kalau kita mau lihat ya, kalau kita mau lihat hidup seseorang itu dari mana imannya, pastilah kita tahu bagaimana dia meresponi setiap masalah. Kalau kita mau tahu, kita mau nguji diri kita. Tadi kan kata Yesaya apa? Batu penjuru itu batu yang teruji, mahal, teguh. Kalau misalnya kita memang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, harusnya kita mau dong diuji. Kita harus tahu dong, kita ini teguh nggak di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita memang hidup di dalam batu penjuru yang sejati, harusnya iman kita tuh teruji, iman kita tuh teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita mau cross check, aku nih benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan gak sih? Aku nih sudah sungguh-sungguh dibangun di atas kebenaran gak sih? Mau gak kita memberi diri kita untuk kita diuji sama yang namanya masalah? Ini bukan doa yang sederhana Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Doa yang susah, benar? Kita kalau doa maunya apa sih? Tuhan tolong aku diberkati, ya kan? Tuhan tolong dong anakku kenal Engkau. Tuhan tolong utangku aku bisa lunasin. Tuhan tolong IPK aku bisa dapat IPK 4. Pasti kita doanya kayak gitu dan gak salah Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau level up di dalam keimanan kita, pernah gak kita doa sama Tuhan, Tuhan kalau masalah ini Engkau izinkan terjadi, aku bersyukur. Karena aku percaya bahwa ketika aku berada di dalam kebenaran-Mu, maka imanku akan teruji dan imanku akan teguh. Sudah belum kita tuh punya doa yang seperti itu. Nah makanya saya nggak ragu gitu ya kalau kita mau baca Paulus dan para rasul ketika di penjara mereka itu nyanyi-nyanyi. Mereka tuh memuji Tuhan di penjara loh. Siapa sih yang kalau di penjara nyanyi-nyanyi ya cuma mereka aja. Saya nggak pernah ngeliat gitu ya di penjara-penjara manapun orang-orang bersuka cita, nyanyi-nyanyi, dikira orang gila paling ya. Dikira oh kamu suka ya di penjara, oke aku penjara lagi gitu. Enggak ya. Tapi saya percaya para rasul itu bisa bersuka cita walaupun di penjara. Walaupun mereka tahu besok aduh gue bakal dilempar batu nih. Aduh besok gue kalau misalnya nginjilin di Efesus nih, pasti gue bakal dihina nih. Mereka tahu besok itu mereka kayak gitu. Tapi mereka tetap bersuka cita karena apa? Mereka percaya ada batu penjuru yang menopang mereka. Mereka hidup di atas kebenaran yang teguh. Sehingga mereka percaya itulah yang tidak menggoyahkan iman mereka. Dan saya rindu gitu ya, saya rindu seperti Lois, Eunike yang mungkin di dalam hidupnya mereka pun mereka ada masalah. Tapi mereka masih punya iman yang teguh sehingga iman itu diwariskan ke Timotius dan berikutnya. Siapa sih Bapak Ibu, mari kita di hidup kita yang sementara ini, saya pun juga gak tahu hidup saya sampai kapan gitu ya. Kalau papa mama saya selalu bilang, mumpung papa mama masih hidup, kamu tuh harusnya bagian papa mama. Tapi saya terlalu banyak melihat gitu ya, anak-anak yang meninggal duluan daripada orang tuanya gitu ya. Akhirnya saya balik ngomong gitu ya, iya kalau aku masih hidup makanya bahagiain aku gitu ya. Kurang ajar gitu ya, habis itu mereka ngomong gitu. Tapi kita gak pernah tahu Bapak Ibu, besok nih kita hidup atau enggak. Setelah ini kita
menghadapi apa. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam batu penjuru, batu karang yang teguh, kita percaya bahwa apapun yang terjadi di sekeliling kita nggak akan runtuh, kita nggak akan tergoyahkan karena kita percaya siapa yang menopang hidup setiap kita. Amin. Nah, Petrus ngomong gini, bagi kamu yang percaya dia itu mahal. Sudah belum kita itu mempertimbangkan bahwa Yesus itu mahal bagi setiap kita. Kadang kita itu tanpa sadar merasa bahwa Yesus itu terlalu murah. Terlalu murah. Untuk apa? Untuk kita tukar dengan contoh nilai-nilai dunia. Kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan tidak. Lebih daripada itu datang dari si jahat. Tapi kita kompromi. Kita kompromi sama yang namanya batasan abu-abu, kita negosiasi. Dengan apa? Dengan alasan, kan aku manusia, aku masih bisa buat dosa. Memang kita manusia masih bisa buat dosa, tapi kita sudah tahu bahwa itu dosa dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita lakukan lagi. Kita sering menukar Yesus seakan-akan pengampunannya dia tuh murah. Seakan-akan kebenaran dia tuh dalam tanda kutip murah. Kita ketemu cowok gitu ya, bukan kita, orang lain, misalnya saya gitu ya, ketemu cowok dracin, ganteng, baik, kaya gitu ya, spek idaman nenek saya tuh kalau doain saya tumpang tangan bilang gini, Tuhan semoga Ellen ketemu jodoh yang baik, yang kaya, yang pinter, yang ganteng gitu. Terus begitu saya bilang amin, terus kok cinta akan Tuhannya nggak ada? Ya itu kan nanti kamu yang pilih sendiri, yang penting baik, kaya, ganteng gitu ya. Nenek saya doainnya kayak gitu ya. Nah tapi apakah saya mau gitu menukar yang namanya Yesus yang mahal itu demi seorang pria, Ceilah, demi seorang pria. Demi seorang pria yang baik, ganteng itu gitu ya. Atau mungkin pertimbangan-pertimbangan kita. Kita punya pertimbangan pribadi, kita punya yang namanya nilai-nilai dunia, nilai-nilai pribadi, dan kita tukar dengan pertimbangan Tuhan yang mahal. Nah Bapak Ibu, saya kerja sebagai humas gitu ya, sudah hampir 5 tahun. Nah kerja sebagai humas itu memang perlu spesifikasi khusus, kan itu profesi. Jadi kalau misalnya kita mau bisa melakukan yang namanya press release, press conference, itu kita harus punya jam terbang yang tinggi. Untuk itu waktu awal saya bekerja, saya itu punya mentor, 2 mentor gitu yang keras banget sama saya. Satunya tuh wartawan senior, satunya juga humas yang sudah lama banget kerja. Jadi setiap malam saya tuh selalu lembur ngapain? Saya belajar. Saya belajar, bikin press release, saya kasih, salah nih jelek press release-mu gitu ya. Terus habis itu saya harus ke rumahnya mentor saya, dilatih, dididik, dan akhirnya sampai jadi saya yang sekarang. Nah ketika beliau-beliau ini sudah melihat bahwa saya sudah bisa dilepas, akhirnya mereka ngomong gitu ya kayak, Len, kamu gak mempertimbangkan, kamu nanti coba kamu ambil S2, nanti kamu jadi dosen, nanti kalau dosen kamu ngambil S3 lagi, nanti habis S3 kamu profesor, nanti setelah kamu profesor, nanti gajimu bisa gede Len, nanti kamu kerja aja di univ ini, univ itu, univ ini. Nah sebagai anak mentor gitu ya, saya kan kayak oh iya pak, iya pak, iya pak. Saya udah membayangkan oh ya bagus nih ya kayaknya kalau bisa ngambil S2, S3 sampai profesor gitu ya. Tapi ketika saya pulang, ketika saya sendirian dan saya berdoa, ada suara di hati saya yang bilang kayak gini, Len apakah kamu tidak mempertimbangkan pertimbanganku? Dan saya percaya itu suara Roh Kudus, suara Tuhan. Pertimbangan Tuhan, sudah belum di dalam kita memutuskan sesuatu, kita tuh menganggap pertimbangan Tuhan tuh mahal. Kita tuh meninggikan yang namanya pendapatnya Tuhan, lebih dari segalanya. Dan jujur saya juga masih berproses, karena kadang apa? Kita pakai kebenaran kita sendiri, ya kan? Kita pakai yang namanya kebenaran kita sendiri, kita tanya-tanya orang, kita dibuat pusing sendiri. Akhirnya kita lupa bahwa ada satu pribadi yang pertimbangannya tuh mahal. Seorang pribadi yang menjadi batu penjuru yang menopang setiap hidup kita, yang pendapatnya harus kita dengerin. Tapi kadang kita nggak dengerin juga. Kadang kita tuker sama mungkin rasa-rasa luka-luka kita, kasih Tuhan yang tanpa syarat kita tuker dengan kasih yang bersyarat. Mungkin Tuhan mau memulihkan hidup kita, tapi kita nggak mau sama prosesnya, kita tuker, kita shortcut sama proses yang instan supaya kita nggak ngerasain sakit. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memang hidup di atas batu karang, batu penjuru yang mahal, teguh dan teruji itu.
Mau nggak pertama kita membawa dalam hidup kita bahwa Yesus itu mahal bagi setiap kita. Pertimbangannya dia itu mahal bagi setiap kita. Sebelum kita memutuskan sesuatu, kita take time, kita doa, Tuhan maunya apa sih? Karena kita tahu pertimbangan Tuhan tuh mahal buat setiap kita. Siapa sih yang bisa memprediksi ke depan tuh kayak gimana? Mungkin kita tahu ya rupiah lagi melemah. Sekarang orang pada panik ya, orang-orang yang punya bisnis juga panik, apalagi yang bisnisnya impor, ya kan. Panik, harga-harga jadi mahal, akhirnya melakukan segala cara, shortcut apapun, melakukan hal-hal yang mungkin gak berkenan di hadapan Tuhan supaya dia tetap untung. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, gak ada yang pernah bisa prediksi hidup kita tuh gimana nanti. Kalau kita mau protes sama Tuhan hari ini, Tuhan kenapa sih kok aku dikasih hidup kayak gini? Kenapa sih aku kok gagal PTN? Kenapa sih aku nggak masuk di kerjaan itu? Kenapa sih aku nggak sama dia? Kenapa aku nggak nikah sama dia? Kita protes, kita protes sama Tuhan pada kita nggak tahu apa-apa, itu artinya kita sok tahu. Aneh gitu ya. Karena Tuhan maha tahu dan Tuhan yang batu penjuru hidup kita lebih tahu yang terbaik buat hidup kita. Makanya itu yang pertama, sebagai jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah belum hidup kita dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan? Sudah belum Yesus itu mahal? Apa jangan-jangan sebenarnya tanpa sadar kita itu seperti kata Petrus, bagi orang lain batu penjuru itu dibuang dan jadi batu sandungan. Ikut Tuhan, ikut kebenaran firman Tuhan tuh bikin aku sengsara. Jadinya aku tuh terkungkung. Jadinya tuh berat banget. Ikut di komunitas rohani yang sehat, dikasih tahu yang benar, itu buat aku terkungkung, gak bebas. Berarti itu jadi batu sandungan buat kita. Berarti kita belum betul-betul dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Sudah belum Yesus itu mahal buat setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, dua rumah yang tadi perumpamaan Yesus. Ada yang dibangun di atas dasar batu penjuru, ada yang di atas pasir. Kira-kira dari depan, ada yang bisa tebak gak mana yang pasir, mana yang batu penjuru? Ketebak gak mana? Gak ketebak kan? Sama aja. Kelihatannya sama, kelihatannya baik-baik aja. Spazio ini sama Pakuwonmo kelihatannya baik-baik aja. Kalau kita mau coba, mana sih kuat-kuatan Spazio atau Pakuwonmo? Gak ada yang bisa jamin, dasarnya kan kita gak tahu kayak gimana. Tapi gimana kita bisa menjamin sebuah bangunan itu kuat? Ketika nanti ada gempa bumi, lihat aja gitu ya. Kalau Spazio ini masih bertahan, berarti dia kuat, berarti fondasinya kuat gitu ya. Sama dengan kehidupan kita. Kalau misalnya kita mau kuat-kuatan, hebat-hebatan di dalam kerohanian, apa sih yang bisa buat kita bermegah? Gak ada. Karena kita ini manusia, kalau kita nggak ditopang dengan batu penjuru yang sejati, batu penjuru yang kuat dan teguh itu, kita semua pasti akan binasa. Kita pasti semua akan runtuh. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus itu dengan willingness-nya dia, dengan inisiatifnya dia nawarin, aku ini loh batu penjuru. Kamu mau nggak dibangun di atas aku? Mau nggak? Hidupmu yang dulunya kamu dibangun di atas kebenaranmu, di atas pasir yang gampang runtuh itu, sekarang kamu dibangun di atas aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan tanya itu sekarang, mau enggak kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan? Pasti kita tanya dong, ya kan? Kita tanya, Tuhan kalau kita dibangun di atas dasar Engkau, berapa lama emang? Kan kita maunya kalau kita bangun rumah cepat, ya enggak? Kalau bisa 1 bulan jadi supaya kita bisa tinggal. Kalau Tuhan habis itu Tuhan jawab kayak gini, seumur hidup kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan itu seumur hidup. Ada gak sih yang masih mau? Seumur hidup kita untuk menjadi suatu bangunan rohani yang Tuhan mau, itu membutuhkan waktu seumur hidup kita. Masih ada gak yang mau? Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kalau bangunan kita cuma segini, tapi dasar kita adalah dasar batu penjuru, kita percaya angin sehebat apapun gak akan bisa ngancurin kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, untuk kita mau dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, itu memerlukan waktu seumur hidup kita. Mau nggak kita dibangun seumur hidup kita? Mungkin dunia menganggap itu kebodohan. Halah, kamu nih ya, you only live once. Ya tahun 2016 kan itu lagi ngetren banget tuh, you only live once. Kamu itu datanglah, kamu tuh ngapain? Sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Kamu melayani Tuhan, kamu bayar harga buat Tuhan. Hidup itu lo cuma sekali, kamu nikmatin dong. Gak usah kamu terlalu sungguh-sungguh sama Tuhan, yang penting kamu percaya Tuhan Yesus, kamu selamat udah. Nanti kalau di sorga kita nanti cuma di tenda dong, gak apa-apa, yang penting kita di sorga. Itu mama saya, itu pikiran mama saya. Akhirnya 1 jam saya impartasi gitu ya, tentang yang namanya nilai kebenaran. Tapi apakah itu hidup kita? Kita mau kayak gitu?
merasa bahwa oh ya udah yang penting aku ke gereja, aku Kristen, aku percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah selesai. Enggak. Tapi kalau misalnya kita mau iman kita kuat, kita mau iman kita teruji, kita mau seumur hidup kita berikan untuk dibangun sama Tuhan. Siapa yang mau dibangun sama Tuhan seumur hidup? Saya mau. Tuhan, saya mau Tuhan. Walaupun di tengah pengerjaannya gitu ya, waktu Tuhan mau bangun, saya gitu ya, nakal gitu ya. Saya akhirnya pakai kebenaran saya sendiri. Tapi saya selalu rindu, saya berdoa di dalam hidup saya, Tuhan tolong jagai aku, di dalam Engkau proses membangun hidupku. Biarlah hidupku itu tetap di dalam batu penjuru yang hidup. Karena Bapak Ibu, kata Petrus bilang gini, barang siapa yang membuang batu penjuru itu akan menjadi batu sandungan. Jadi mari kita sama-sama hidup kita bangun di dalam batu penjuru yang teguh. Seumur hidup kita. Welcome kalau Bapak Ibu setelah ini mau dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, welcome. Seumur hidup kita akan diproses. Tapi percayalah, proses yang dari Tuhan itu akan mencapai yang namanya kemenangan yang sejati, pemulihan bagi setiap hidup kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus kita itu, dan saya selalu bilang ke tim saya gitu ya, tim saya tuh agamanya macam-macam. Saya selalu bilang gitu, oh kalau Tuhanku tuh menyelamatkan hidupku, aku gak pernah takut nanti kalau tua aku gak dapat pensiun, karena aku percaya Tuhanku itu memelihara aku. Dia tuh pasti kayak langsung orang-orang tuh udah kayak, memang ya orang Kristen itu tuh terlalu positive thinking sama Tuhannya. Ya iyalah, memang itu janji Tuhan buat kita. Dan kita harus bermegah di dalam janji Tuhan itu. Jadi kita bukan bermegah karena kita rohani, kita bukan bermegah karena kita itu rajin pelayanan, bukan. Tapi kita bermegah karena kita tahu kita punya batu penjuru yang menopang setiap hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut sama masa depan. Kata Yesaya apa? Batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kalau kita dibangun di atas batu penjuru yang teguh, Tuhan sendiri akan memastikan masa depan kita. Amin. Tuhan sendiri yang akan pegang masa depan kita. Tuhan itu tuh udah berjalan, Tuhan itu bukan hanya berjalan di samping kita, tapi dia itu sudah berjalan di belakang dan berjalan di depan kita. Menyiapkan masa depan buat kita. Amin. Percaya nggak? Mari kita sama-sama percaya, merdeka hidup kita. Kita nggak usah lagi overthinking, makanya kan ya saya ngomong, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kalau kita nggak percaya, kita akan gelisah terus. Karena kita nggak percaya kalau Tuhan itu ada di depan kita. Tuhan itu sudah membentuk masa depan kita. Kalau kita percaya, kita betul-betul sungguh-sungguh memahami ayat ini, pasti hidup kita akan merdeka. Mau rupiah melemah kek, mau kita nggak pernah jalan-jalan ke Jepang kek, mau kita mungkin menghadapi nanti masa suram perekonomian yang pasti akan terjadi, saya percaya karena itu sudah dinubuatkan. Kita akan tetap bersuka cita, kita nggak akan takut, kita akan tetap bangkit karena kita tahu siapa batu penjuru kita. Sangat mengerikan sekali Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan ketika suatu saat masa kesukaran itu datang dan ternyata terlihat benar iman-iman orang Kristen yang dulunya dibanggakan ternyata runtuh gara-gara perekonomian sukar. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang kita sudah mengikut Tuhan, ketika itu masa kesukaran harusnya kita bangkit. Harusnya kita menjadi terang buat generasi ini. Nah, dimulai dengan apa? Dimulai dengan pengujian masalah kita sehari-hari. Sudah belum ketika masalah kita datang, kita tuh menghadapi masalah itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saya beberapa akhir ini tuh diajari Tuhan soal yang namanya menghadapi badai. Kan kadang kalau ada badai, kita doanya apa? Tuhan, semoga cepat selesai badai ini, aku capek. Ya jujur itu doa saya juga gitu ya, karena beberapa akhirnya saya menghadapi masalah dan susah buat tidur juga karena capek banget. Nah, tapi gara-gara saya merenungkan firman ini, iya ya, aku nih sering banget loh doa, Tuhan cepetan dong badai ini berhenti, aku capek. Tuhan kalau bisa hidupku gak ada badai, gak ada masalah. Tapi pernah gak sih kita berdoa sama Tuhan gini, Tuhan aku mau menghadapi badai. Karena aku tahu ketika aku menghadapi badai, aku tahu siapa aku di dalam Engkau dan aku tahu siapa Engkau di dalam aku. Itu doa yang powerful banget. Itu doa yang menguatkan saya akhir-akhir ini. Jadi kalau misalnya kita ada badai, kita hadapin masalah, makanya kenapa para rasul bersuka cita, kenapa? Karena ketika ada masalah di situ kekuatan Tuhan itu terjadi. Jadi kalau misalnya kita hadapin badai sebagai orang yang hidup di atas dasar batu penjuru ya, kalau kita hadapin badai, kita tuh harusnya hadapin aja. Karena kita tahu bahwa kita tuh kuat karena Tuhan. Justru kalau kita nggak ada badai, nggak ada banjir, nggak ada angin, kita nggak akan tahu rumah kita ini, rumah rohani kita ini, apakah sudah sungguh-sungguh tertanam di batu penjuru atau enggak. Jadi kalau misalnya setelah ini Bapak Ibu menghadapi badai, kita bersyukur. Thank you Tuhan, Engkau baik. Dalam segala hal, dalam segala kejadianku,
Tuhan itu tetap baik. Walaupun aku nggak pernah lihat endingnya, aku nggak tahu endingnya kayak gimana. Tapi aku mau bersuka cita sekarang. Karena aku tahu Tuhan beserta dengan aku. Karena aku tahu bahwa aku ada di batu yang teruji, batu yang teguh, batu yang tidak akan goyah. Siapa yang percaya nggak akan gelisah, aku percaya. Makanya itu kalau ada badai kita hadapin aja Bapak Ibu. Kalau kita ada badai, jangan buru-buru kita menyimpulkan Tuhan itu jahat. Kita nggak pernah tahu ke depan kayak gimana. Saya itu sedikit cerita, saya itu adalah orang yang gagal PTN 3 kali. Jalur undangan gagal, jalur ujian gagal, jalur mandiri gagal. Jalur undangan saya dapat dari rapot, saya itu 12 besar dari 350 anak IPA. Secara dunia harusnya masuk, tapi nggak masuk. Terus akhirnya saya ikutlah ujian, saya belajar keras mati-matian, saya belajar IPC waktu itu, karena saya IPA, saya mau ngambil komunikasi, jadi saya belajar IPC, saya les bayar 3,5 juta, saya ingat banget papa saya bilang, pokoknya kalau misalnya kamu gak masuk, ini berarti uang keluar sia-sia nih gitu. Iya Pak, pasti aku masuk. Saya dilesin, saya belajar. Setiap malam saya belajar supaya saya bisa masuk. Tapi ternyata saya gagal juga, gak masuk juga. Saya gak tahu waktu itu nilainya berapa ya, karena kan dulu zaman itu SBMPTN gak ada nilainya, gak kayak sekarang. Mandiri akhirnya, the last option. Mandiri, papa saya keluarin semua tabungannya dia untuk bayarin saya kuliah masuk di PTN itu. Gak masuk, semua jalan ditutup udah. Gak ada, benar-benar saya bahkan pilihan satu PTN yang terkenal di Surabaya, yang kedua adalah PTN yang kurang terkenal supaya saya bisa masuk komunikasi. Gak masuk tiga-tiganya. Mau pakai jalur duit gak masuk, jalur otak saya gak masuk, jalur saya berusaha juga gak masuk, udah ditutup semuanya. Tapi saya bersyukur waktu itu saya udah SMA kelas 12, saya sudah dipertemukan dengan yang namanya Rikom. Saya udah punya pembimbing rohani, saya ceritalah ke pembimbing rohani saya. Lalu pembimbing rohani saya ngomong kayak gini, Len, percaya walaupun kamu gak lihat sekarang, tapi pasti Tuhan punya rencana. Dulu saya, apakah saya langsung berdamai? Enggak. Saya waktu itu cuma, oh iya, tapi sebenarnya dalam hati saya, Tuhan engkau ini nguji aku ya. Engkau ini nguji aku pasti, karena engkau tahu aku lagi sungguh-sungguh sama engkau pasti nguji aku deh. Supaya apa? Oh kamu kan anak Tuhan, harusnya kamu bersyukur walaupun kamu gak masuk PTN gitu kan Tuhan. Gak mau gitu ya. Jadi saya masih gak berdamai. Akhirnya saya masuklah ke PTS. Sebuah PTS yang saya percaya Tuhan punya rencana di PTS itu gitu ya. Saya gak mau bilang di mana, tapi pasti di sini sudah tahu semua. Dan di PTS itu ternyata Tuhan punya rencana beneran gitu ya. Saya akhirnya bisa bangun persekutuan doa, saya dipertemukan dengan dosen saya yang tahu, Bapak Ibu tahu, dosen saya itu yang membawa saya ke kerjaan saya yang sekarang. Saya bisa jadi manajer pun gara-gara dosen itu yang mempromosikan saya. Kalau saya nggak di PTS itu, saya nggak akan jadi kayak gini. Saya nggak tahu waktu itu endingnya kayak gini. Kalau saya tahu endingnya saya akan bersyukur, bersuka cita gitu ya. Tapi kan dulu saya nggak tahu endingnya kayak gitu. Tapi saya percaya sekarang, gara-gara kejadian hidup saya percaya gini, Tuhan kalau ada rencanamu yang tidak sesuai dengan rencanaku terjadi di luar kontrolku, aku percaya bahwa endingnya itu lebih baik dari apa yang kupikirkan. Amin? Coba Bapak Ibu pikir-pikir deh, ada nggak kejadian di hidup Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, yang kayaknya tuh itu dalam tanda kutip awalnya kekalahan, itu kehilangan, itu kerugian, itu tutup, jalan tuh tertutup. Dan yang satu-satunya jalan terbuka adalah jalan yang gak kita sukai. Tapi kita lihat endingnya kayak gimana. Endingnya ternyata lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Itulah Yesus kita, itulah Tuhan kita. Kalau kita gak ada batu penjuru, kalau hidup kita tidak ada dasar di batu penjuru, habislah kita. Kita akan hidup di dalam overthinking, kita akan diombang-ambingkan oleh dunia yang akan binasa, yang gak akan stabil ini. Dan kita akan jadi anak Tuhan yang setiap hari isinya adalah overthinking, gak merdeka kita. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang begitu baik, yang dia berinisiatif jadi batu penjuru buat kita. Yang dia berinisiatif untuk membangunkan sebuah rumah rohani di dalam hidup kita, seumur hidup kita. Walaupun kita nakal, kita mungkin keluar dari rencananya dia, tapi Tuhan tetap mengusahakan kita supaya kita terbangun di atas batu penjuru. Itulah Tuhan kita, itulah Yesus kita yang mahal. Bapak Ibu, berapa banyak sih kita yang sering kali menukar hal itu dengan hal dunia. Mulai hari ini, mulai siang hari ini, mari kita sama-sama kita minta ampun, kita balik lagi, kita dibangun lagi di atas dasar batu penjuru yang kuat. Amin. Itu yang pertama, itu soal yang namanya batu penjuru. Yang terakhir, kalau kita sudah dibangun di atas batu penjuru yang kuat, yang teguh, yang tahan uji, terus kita akan bawa kemana sih hidup kita? Nah itu yang jadi inti dari sharing saya hari ini. Kita baca di Roma 11 ayat 36.
Ini yang terakhir ya. Bangunan hidup seperti apa sih yang Tuhan mau? Apakah hidup diikut Tuhan itu harus bentuknya A, harus bentuknya B, bentuknya C. Kalau kita mengasihi janda-janda miskin dan yatim piatu, Tuhan senang itu hidup kita. Atau seperti apa kita nggak tahu. Jawabannya ada di Roma 11 ayat 36. Kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi bangunan hidup seperti apa sih yang Tuhan mau? Segala sesuatu ada dari Dia, buat Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Gak ada patokannya. Hidup yang Tuhan Yesus mau kita jadi guru, gak ada patokannya. Hidup yang Tuhan Yesus mau itu kita jadi pendeta, gak ada patokannya. Patokannya tuh ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan buat Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau saat ini kita jadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi yang mungkin kita nggak mau, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau saat ini kita menghadapi kondisi finansial yang buruk, mungkin hal itu di luar rencana kita, di luar prediksi kita. Kita sudah mengusahakan yang terbaik, tapi ternyata ada aja yang terjadi di hidup kita. Apa? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita punya mimpi-mimpi, kalau kita sudah punya rencana hidup kita ingat lagi Roma 11 ayat 36, bahwa hidup kita adalah bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Bahkan ketika di nafas terakhir kita hidup di dunia pun, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena ketika kita hidup di dalam kekekalan, semua kemuliaan buat Tuhan. Dan biarlah kita yang hidup di bumi ini, semua kemuliaan adalah bagi Dia. Nah, saya sangat terinspirasi dengan beberapa orang yang saya temui yang dia itu betul-betul udah sampai profesor gitu ya, sampai profesor dan dia tuh guru besar di suatu bidang ilmu tertentu. Kita mau tanya dia tentang apa deh, dia pasti bisa jawab, dia pasti bisa menemukan sesuatu formula karena dia terlalu pintar. Tapi setiap kali nama profnya mau dimasukin, dia tuh nggak mau. Alasannya ini, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jabatan kita, kekayaan kita, ketika Tuhan membangunkan rumah rohani, Tuhan memberikan kita uang, memberikan kita anak-anak rohani, memberikan kita pelayanan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Orang Kristen, anak Tuhan yang hidupnya bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya, iblis pasti takut. Pasti takut. Iblis tuh gak suka anak Tuhan yang hidupnya tuh diberikan buat Tuhan. Karena iblis tahu apa? Kalau iblis merecoki hidup anak Tuhan itu, berarti dia berhadapan dengan batu penjuru yang kuat itu. Dan iblis gak bisa, iblis tuh gak mampu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, apa sih yang menjadi dasar hidup kita? Gak ada sebenarnya kebenaran kita, kekayaan kita, pelayanan kita. Kalau bukan di atas dasar batu penjuru, kita pasti akan hancur. Tapi kalau kita di hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan gak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Nah makanya itu Bapak Ibu, saya nggak pernah gitu ya, udah kalau misalnya doa gitu ya, tapi nenek saya masih gitu ya, setiap malam doain tumpang tangan, dapet jodoh yang baik, ya nggak apa-apa gitu ya, ya namanya juga seorang nenek gitu. Tapi di dalam hati saya cuma satu, Tuhan, biarlah hidupku yang mungkin jauh dari kata sempurna ini, tapi setidaknya Tuhan, aku melakukan apa yang menjadi kemuliaan nama-Mu. Amin, jemaat yang Tuhan, dan saya berdoa untuk jemaat di Christ Mercy Center West, domba-domba Tuhan yang sangat dikasihi, saya percaya di skup kita yang mungkin gak banyak ini. Kalau kita semua hidup di atas batu penjuru, hidup kita dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Surabaya akan bersinar. Amin. Bukan hanya kita aja ya, tapi juga orang-orang ikut Tuhan, kalau dia dibangun di atas dasar firman Tuhan, pasti dia akan bercahaya. Kita akan menerangi Indonesia, amin. Kita akan menerangi dunia ini, yang harusnya mungkin dunia takut karena rupiah melemah, perang di mana-mana. Tapi anak Tuhan mau bangkit dan menghadapi badai itu karena percaya bahwa hidup kita dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Sudah belum kita membangun diri kita di atas batu penjuru yaitu Kristus? Sudah belum hidup kita jadi orang bebas milik Tuhan? Merdeka hidup kita, tidur kita malam-malam. Walaupun kita ada masalah ya, saya beberapa kali ini kan ada masalah, terus ujian, saya ujian S2 ya maksudnya. Sidang juga sekaligus benar-benar menguras tenaga pikiran saya, fisik saya gatal-gatal nih di bagian kiri, punggung sampai ke kaki semua bintik-bintik gitu ya karena saking stresnya. Terus saya juga harus tiap 1 jam, kalau ada 1 jam saya kerjain kerjaan saya, kerjain ujian saya, fisik
emosi, mental udah capek banget. Tapi saya berdoa, Tuhan aku cuma punya roh yang aku mau rohku ditolong sama Tuhan. Aku mau rohku ini tetap memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Dan itulah yang membuat saya kuat setiap pagi menjalani hari ini. Merdeka saya, tidur saya malam-malam, bangun pagi olahraga saya, nge-gym beberapa kali sih. Gitu. Pas sempat gitu ya. Nah jadi kalau kita ada masalah hadapi dan kita doa sama Tuhan, Tuhan aku gak kuat, tapi Engkaulah yang memberikan kekuatan buat aku. Nah terakhir saya tutup dengan sharing saya nge-gym. Jadi beberapa akhir ini kan saya sementara waktu saya pindah ke apartemen gitu ya, sebulan aja sampai dapat rumah kontrakan. Nah di apartemen saya tuh ada gym. Nah saya kan biasanya kalau olahraga tuh olahraga jalan kaki ya, jarang banget angkat beban gitu. Ada ini nih, angkat beban lah saya, wih gila ya, with a view gitu kan, gini seret gitu kan. Saya ada tuh videonya tapi saya nggak mau masukin di Instastory, ya kan soalnya di sini ada yang olahraganya lebih jos daripada saya kan sungkan gitu ya. Ya udah saya buat kenang pribadi. Setelah itu kan saya sosokan gitu ya ngangkat 3 kilo, wih gitu kan. Abis itu pas udah sampai udah mandi, aduh udah sakit. Jadi udah gitu, tas saya yang ini, tas punggung saya kan kotor, jadi saya harus pakai bawa tas itu hitam kemana-mana isinya laptop, iPad, bla bla bla. Saya bawa, aduh sakit gitu. Udah gitu naik motor tuh lunglai gitu karena capek gitu. Ya ampun, untung gak masuk Instastory nanti. Apa jadi kalau saya diketahui sama yang lain. Nah akhirnya habis itu saya baca lah, kenapa habis gym sakit gitu kan di Google. Terus ada tuh artikel-artikelnya saya baca, ternyata kalau misalnya saya kan gak pernah angkat beban nih, saya angkat beban seret gitu ya. Nah kan sakit tuh, nah itu karena, tapi kalau salah mohon maaf ya nanti bisa direvisi. Jadi ada jaringan otot tuh yang sobek terus dia akan membentuk otot yang baru, yang kuat. Sehingga kalau saya ngangkat beban lagi saya jadi kuat. Pertanyaannya apakah saya kuat? Enggak, soalnya baru sekali. Nah tapi ini adalah suatu peristiwa yang mengingatkan saya bahwa ketika kita menghadapi badai dan kita berhasil melewatinya, kita akan punya iman yang lebih kuat dari sebelumnya. Amin. Dulu mah masalah saya cuma soal gak keterima PTN, masalah saya cuma kuliah. Tapi ketika saya melewati badai itu waktu kuliah, itu yang memampukan saya melewati badai yang sekarang. Dan saya percaya ketika saya bisa melewati badai yang sekarang, saya akan bisa melewati badai yang lain, bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita semua. Amin, Bapak Ibu. Mari saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Kita baca lagi, sebab saya bacakan lagi ya ayatnya supaya Bapak Ibu bisa silakan baca lagi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. 1 Petrus 2 ayat 7. Bagi kamu yang percaya dia itu mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya batu itu dibuang dan menjadi suatu batu sandungan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama kita tutup mata, kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami sekarang, ada hujan yaitu masalah yang diizinkan Tuhan. Ada banjir, mungkin itu masalah yang kita hadapi. Mungkin ada angin, masalah di luar kita, perekonomian sulit yang mungkin di luar kontrol kita terjadi. Itu pasti akan ada sampai seumur hidup kita. Selama kita hidup di bumi ini, selama kita hidup di dunia ini, pasti itu akan ada, gak mungkin gak ada. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus punya respon yang dimana kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai hidup setiap kita. Kenapa kita percaya? Kenapa kita pede sama itu? Karena Tuhan ngomong, setiap barang siapa yang hidup di atas batu penjuru yang teguh, batu yang mahal, batu yang teruji, batu yang kuat, batu yang teguh. Siapa yang percaya dia tidak akan gelisah, dia tidak akan takut. Karena batu itulah yang menopang setiap hidup umat yang percaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah belum hidup kita dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, dibangun di atas batu penjuru yang mahal? Atau mungkin kita seringkali ketika kita dibangun, kita menukar batu itu dengan hal yang lain. Kita merasa bahwa nilai-nilai dunia, kita merasa kebenaran kita sendiri itu lebih kuat daripada batu penjuru itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, gak ada satupun di dunia ini yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Amin. Gak akan ada satupun di dunia ini yang bisa menopang hidup kita, menjamin hidup kita sampai seumur hidup kita selain Tuhan. Hanya Tuhan Yesus, batu penjuru itu, yang dia dengan sendirinya dia datang ke dunia, dia menawarkan
dibangun di atas aku. Tawaran itu berlaku buat kita semua, walaupun kita udah Kristen dari lama, tapi tawaran itu tetap berlaku buat kita. Mau gak kita dibangun di atas batu penjuru? Dan kalau Tuhan meminta waktumu yaitu seumur hidupmu, mau gak kamu menyerahkan seumur hidupmu untuk dibangun menjadi bangunan rohani yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan senangi di atas batu penjuru yang teguh. Barang siapa yang mau, mari kita sama-sama kita merenungkan ayat ini. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yesus, kami bersyukur kami memiliki Engkau. Engkau adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang mau untuk menjadi batu penjuru bagi setiap kami. Engkau tahu bahwa kami terbatas, kami punya kelemahan, kami hidup di dunia yang serba gak pasti, kami hidup di dunia yang sudah rusak, akan ada badai, akan ada bencana, akan ada hal-hal yang di luar kontrol kami yang terjadi. Tapi Engkau menawarkan Tuhan menjadi batu penjuru bagi setiap kami, yang menguatkan kami, yang teguh, yang teruji, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun. Tuhan, kami rindu Tuhan, hidup kami dibangun di atas batu penjuru yang mahal itu. Kami rindu Tuhan, kami hidup di atas pertimbangan-pertimbangan-Mu yang mahal itu Tuhan. Kami mau Tuhan seperti Lois, Eunike, Timotius, dalam setiap generasi hidup kami. Mungkin orang tua kami gak percaya Engkau, mungkin keluarga kami gak percaya Engkau, tapi hari ini Tuhan, kami mau memutuskan, kami mau hidup buat Engkau. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami punya iman di dalam Engkau hari ini, kami akan punya generasi-generasi yang takut akan Engkau. Itulah iman setiap kami, itulah percaya kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam hidup setiap kami boleh memuliakan nama Engkau. Segala sesuatu adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah di hidup kami yang sementara di dunia ini, kami boleh hidup untuk Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, Ku Hidup Karena Anugerah. Tiada satu
keluarga kita, gak melihat masalah kita. Tapi dari kita hari ini kita memutuskan, aku mau hidup di atas batu penjuru yang teguh. Aku mau hidup dibangunkan sebagai rumah rohani yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan yang mau, mari kita sama-sama kita angkat tangan kita mau nyanyikan dengan lembut. Yesus pegang erat tanganku. Tuhan, Kau jamah setiap kami. Terdapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku. Yang takut, yang khawatir, kita nyanyikan lagi. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang. Tuhan, kami percaya siapa yang percaya padamu gak akan gelisah, gak akan takut karena apa yang melakukan setiap kami Tuhan. Hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku terdapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Engkau alasan samaku hidup. Mari kita menyembah Dia. Engkau alasan samaku hidup. Hanya padamu Tuhan kami menimbang. Kau alasan untuk kami hidup. Kami percaya, kami berserah. Oh Tuhan, jadikan hidup kami jadi seperti-Mu. Kaulah harapan kami, Tuhan. Kami sembah Engkau, kami bersyukur. Oh, haleluya. Kaulah batu penjuru kami, Kaulah kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya, kami berserah. Kami tahu hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, kami sembah. Kau yang mengurapi, bagi-Mu Tuhan Yesus. Hanya dari Engkau, hanya untuk Engkau. Segala pujian, segala hormat. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, kami nggak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di hidup kami hari ini, besok dan selanjutnya. Tapi ini yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan telah berjalan di depan kami, Engkau ada di masa depan kami, Engkau tengah mempersiapkan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Tuhan, ini yang kami percaya Tuhan, ketika kami membangun hidup kami di atas batu penjuru yang teguh yaitu Engkau ya Yesus. Engkau
Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun badai besar menghantam hidup kami, sekalipun Tuhan dunia ini bergejolak, tapi kami percaya kami akan tetap berdiri Tuhan. Kami akan tetap bangkit Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan-Mu Tuhan. Bapak, Engkau melihat bahwa kami terbatas, kekuatan kami gak seberapa. Kami memiliki banyak kelemahan, kami mungkin bisa stres, kami mungkin bisa berpikiran yang mungkin Tuhan bukan kebenaran-Mu. Tapi Tuhan selalu Tuhan, Engkau yang arahkan kami untuk tetap terus berada di batu penjuru itu. Untuk mengarahkan kami membangun sebuah rumah rohani yang Engkau inginkan. Sehingga Tuhan bukan hanya hidup kami yang diberkati, tapi orang-orang yang hidup bersama dengan kami, generasi kami selanjutnya itu juga boleh terberkati, juga memiliki iman yang teguh. Karena kami percaya ketika kami memutuskan untuk ikut Engkau sekarang, maka kami akan melihat masa depan kami yang penuh harapan. Kami akan melihat anak cucu kami memuliakan nama-Mu dan takut akan Engkau. Tuhan Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang gelisah, sedang overthinking, sedang ragu, sedang goyah imannya. Bapa-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang memberikan roh bukan ketakutan, tapi roh sukacita dan damai sejahtera. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi itu tidak akan mencuri Tuhan sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan bagi setiap kami. Bapa, hamba-Mu serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa, Engkau sendiri akan menumbuhkan setiap benih yang telah Engkau tabur kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh hidup berbuahkan buah-buah kebenaran yang orang lain juga bisa membaca kehidupan kami yang takut dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekali lagi kita menyanyikan Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang Saya sangat pada WA. erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup. Yesus pegang erat tangan setiap kami. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu ya Tuhan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup. Engkau alasan samaku hidup. Engkau alasan samaku hidup. Benar Tuhan, kalau kami hidup, kami mau hidup di dalam Engkau. Hati kami tetap terpaut pada Engkau, mata kami tetap memandang Engkau. Biarkanlah kami boleh berdiri teguh di atas batu karang yang hidup, di atas batu penjuru yang kuat ya Bapa, yaitu Engkau sendiri. Tanamlah kami di hadirat-Mu ya Bapa, materaikan kami di dalam kasih-Mu, sehingga apapun yang terjadi, bagi Engkau saja kemuliaan, bagi Engkau saja kehidupan setiap kami. Semuanya berasal dari Engkau Tuhan, dan kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu ya Yesus. Bagi Engkau hidup kami, bagi Engkau masa depan kami, dan masa lalu kami Tuhan, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Sekalipun Tuhan di dalam kelemahan kami, di dalam kelebihan kami, biarlah Tuhan semuanya itu ada Engkau Tuhan. Semuanya itu berasal dari Engkau ya Yesus. Berkatilah Tuhan satu persatu jemaat-Mu yang hadir di tempat ini hari ini. Engkau sendiri yang boleh menjumpai setiap mereka. Engkau ya sendiri Tuhan memberikan pertumbuhan Tuhan dari benih-benih firman yang sudah ditabur dan dibagikan. Juga kami bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, saudari Elenita. Biarlah Engkau sendiri yang menanam kuat Tuhan, anak-Mu ini Tuhan, untuk dia boleh berjalan bersama-Mu sampai akhir hidupnya. Biar melalui kehidupannya banyak orang mengenal Engkau ya Bapa. Biar di dalam kehidupannya Tuhan boleh menjadi buku yang terbuka, yang boleh menyukakan hati-Mu.
Biarlah dia boleh berharap selalu pada Engkau, imannya boleh ditumbuhkan Tuhan. Hari lepas hari dia semakin disempurnakan. Tuhan berkati keluarganya, setiap pergumulannya, Engkau sendiri Tuhan yang turut campur tangan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudari Elenita. Tuhan, kami bawa berkas-berkas firman-Mu Tuhan untuk kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan sendiri yang boleh memberkati setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah persembahan ini juga boleh kami persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu saja. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.